Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, salam kebajikan, salam taklim makrifat, hura, Hura. Edisi siaran langsung bertempat di Lamongan City, Kampus 3 Taklim Makrifat. Judul yang kita angkat kali ini adalah pengertian menyembah. Karena menyembah ini adalah dasar dari penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah dan beribadah. Nah, kebanyakan kita ini nggak paham akan maksud penciptaan dirinya oleh Allah Ta'ala. Maksud penciptaannya aja nggak ngerti, bagaimana mau akan melanjutkan dari tujuannya. Dari awalnya start saja nggak ngerti, apalagi tujuannya, betul nggak? Betul. Nah, awal manusia diciptakan itu adalah semata-mata untuk menyembah dan beribadah. Berarti tujuanmu adalah apa? Untuk pulang kepada Tuhanmu. Jadi bukan untuk mencari jabatan, betul nggak? Betul. Bukan untuk mencari istri banyak, bukan mencari mobil, bukan mencari kesaktian, bukan. Kalau awalnya kau diciptakan untuk menyembah, berarti agar kau bisa benar dalam kau menyembah saja. Tapi Allah sendiri nggak butuh kau sembah, nggak pamrih supaya disembah oleh manusia juga enggak. Tapi nyuruh menyembah, nyuruh orang itu menyembah agar manusianya bisa sejahtera, mulia, selamat dunia akhirat. Nah, kita ingatkan lagi, kita urai definisi atau pengertian menyembah. Kalau ini diurai, ternyata nanti baru akan tahu bahwa banyak manusia belum punya Tuhan. Jadi Allah disembah itu, yang ngakuin disembah itu belum ada. Makanya kalau belum ada nggak tahu mau ngapain, memang masih belum tahu. Nah, dalam hal ini nama Tuhan adalah Allah contohnya ya. Tapi Tuhan itu apa? Itu masih nggak tahu. Nah, Tuhan itu kan sesembahan. Artinya apa? Nah, ini mulai. Dalam hal ini kan kalau ngomong apa? Pengertian menyembah, berarti ada yang menyembah, ada yang disembah, betul nggak? Betul. Siapa yang menyembah, siapa yang disembah, dan bagaimana cara menyembah itu mesti ada. Supaya kamu nggak ngawur. Yang kau sembah adalah Tuhan, ya. Dan hubunganmu dengan Tuhan itu adalah antara roh dengan maha roh. Nah, kalau kau menyembah Allah yang maha roh dengan akalmu itu nggak nyambung. Nah, ini kan baru tahu ternyata banyak orang yang sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya itu masih sebatas akalnya. Nyambung nggak itu? Nggak nyambung. Kamu sholat itu kan dapat ritualnya, tapi ternyata kalau nggak nyambung, nggak connect, nggak ingat atau lalai, dapatnya apa dalam sholatmu? Neraka well kok. Apakah dia sholat yang dapat neraka itu? Sholat, tapi nggak nyambung. Allah bukan akal, Allah bukan maha akal, bukan. Dia maha roh. Konteksnya mana di kalimat itu? Saat dia di alam kandungan, kutipkan sebagian rohku loh. Berarti hubungan kita antara roh dengan maha roh. Roh kita bagian dari roh Allah. Nggak jelas tak? Jika Allah itu maha roh, ya hubunganmu dengan roh, bukan dengan akal. Tapi karena kau ada di dunia dengan perangkat akal dan panca indramu dan badan kasarmu jasmani, mesti ada teknik untuk masuk ke dimensi roh. Makanya ada udkhulu fi silmil kafah. Karena apa? Dengan masuk ke dimensi rohmu, barulah memungkinkan kau adaptasi dengan maha roh. Nah,
untuk menyembah berarti kau harus tahu pengertian menyembah. Dan siapa yang kau sembah? Yang kau sembah Tuhan. Tapi Tuhan yang mana? Nah, kriteria Tuhan itu apa? Kamu nggak ngerti. Tuhan yang mana? Allah. Allah itu cuma nama kok. Ditanya yang mana nggak ngerti. Di mana wujudnya nggak ngerti. Di mana sifatnya nggak tahu. Rasa apa yang menyambungkan dengan Allah yang hanya tahu nama itu? Di dunia ini aja nama yang sama ternyata bisa ketemu wujud yang berbeda, betul apa enggak? Betul. Apalagi rasanya. Nah, berarti mengenal Allah Tuhanmu itu nggak bisa hanya sekedar mengenal nama. Contohnya begini. Kalau kau nggak tahu Allah, nggak kenal Allah, tahu nama, nggak pernah kau saksikan wujudnya saat sadar, ya nggak pernah kau saksikan. Mana bisa kau praktek ini wajah tu wajah, atau mana bisa kau akibat sholat dzikri? Apa yang kau ingat? Begitu Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihahnya enak. Tapi apa yang kau ingat? Kalau sifatnya saja kau nggak tahu. Padahal alam panca indera itu pasti ada kaitan dengan 5 ini. Kalau nggak tercium, terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan. Loh, nama Allah itu melekat pada apa? Kamu kan nggak ngerti. Akhirnya kau nggak kenal sifatnya. Begitu Allahu Akbar, yang teringat malah apa? Pacarmu, pekerjaanmu, kompormu, jemuranmu, utangmu, gajianmu, apa aja itu akan kau ingat. Tapi yang Allah sendiri malah gak bisa kau ingat. Kau gak kenal kok. Allah cuma nama. Masa kau ingat A-L-L-A-H? Masa kau bertuhan itu dong A-L-L-A-H? Kamu sebut ST ya ada wujudnya. Kamu sebut tongkat ya ada wujudnya. Nah, di dunia ini pasti kalau nggak terlihat, cium, raba, dengar, dan rasakan, baru ada namanya. Kentut itu ada bunyinya, ada baunya, pasti dikenali sifatnya. Lah Allah itu Allah yang mana? Kamu nggak ngerti. Lah kalau Allah yang mana aja nggak ngerti, bagaimana kau kearahkan apa tujuan ibadahmu menghadap ke situ? Nggak ada. Ibarat Allah itu abstrak yang kau nggak kenal sama sekali. Loh, mana bisa kau sampai pada Allah Ta'ala jika hanya tahu nama saja? Nah, Tuhan itu artinya sesembahanmu. Nah, sesembahanmu itu berarti, nah, kalaulah misalkan ya, ada, ini kelihatan nggak, Bang Bimo? Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ini perpisahan ya. Coba dengar sedikit. Ini permisalan logika ya. Seumpama ada 2 benda, A dan B. Ini engkau dan ini B. Menyembah dan yang disembah, yang menyembah dan yang disembah, kira-kira tinggian mana derajatnya? Yang disembah. Yang disembah. Betul. Misalkan ini yang kau sembah, ini yang menyembah. Betul? Maka ngomongin logika matematika saham, ini harusnya minimal 51% timbang dirimu, yang maksimal 49%. Betul nggak? Baru kau punya sesembahan. Betul nggak? Nah, sesembahan itu mengerucut menjadi istilah Tuhan. Betul ya? Belumnya bernama Allah, Sang Yahudi, Allah Bapa, bukan itu masih namanya Tuhan lagi. Kriteria-kriteria itu loh kemudian mengerucut menjadi istilah Tuhan. Tuhan sendiri ada banyak nama nantinya, versi ini, tapi hakikatnya Tuhan ya Tuhan, sesembahan itu. Logikanya tadi, secara kesepakatan, tinggian yang disembah daripada menyembah, betul nggak? Makanya prakteknya sujud, betul apa enggak? Kalau dihitung matematika, ini minimal 51% untuk engkau sembah,
Maksimal kau itu 49%, betul enggak? Betul? Nah, apa yang kau sembah itu wujudnya adalah lewat baktimu, kecintaanmu, segala macam itu, dengan keringatmu, darahmu, air matamu, sebagainya itu kau curahkan untuk yang kau sembah. Logika begitu ya. Dengan apa? Hartamu, pikiranmu, waktumu. Harta, pikiran, waktu, dan tenagamu. Sekarang pertanyaannya, apakah betul kau telah terkondisi minimal ya, ini kau minimal ya, 51% untuk kau sembah katanya. Ayo jujur loh. Tidak. Itu waktu lo ya. Apakah kenyataannya telah kau baktikan minimal 51% hartamu untuk yang kau sembah? Tidak. Tidak juga. Tenagamu, pikiranmu? Tidak. Berarti kau belum punya Tuhan. Gak usah ngomongin namanya. Kriterianya saja sudah gak memenuhi syarat, betul apa enggak? Betul. Kalau ternyata kenyataannya kau mementingkan hartamu untuk dirimu sendiri, betul apa enggak? Betul enggak? Betul. Waktumu masih kepentingan untuk dirimu sendiri. Betul? Betul. Tenagamu. Kemudian pikiranmu. Berarti kau masih menyembah nafsumu sendiri. Blok. Betul apa enggak ini? Betul. Ini teori dasar. 51% itu masih dasar kau mulai punya Tuhan, betul? Lah ini nanti gak cukup dengan 51%. Mana bang ayatnya? Inna sholati, betul? Wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati. Sungguh sholatku, hidupku, matiku hanyalah kepada Allah Ta'ala. Itu total ya. 51% aja nggak pernah lewat, apalagi yang 100%, betul? Betul. Ngomongin Allah kejauhan, Tuhan aja belum punya. Kau kan dicekoi dengan istilah ALLH itu dari kecil itu. Oh dia tuh laisa kamitslihi syai'un, oh dia tuh maha kuasa, maha besar, maha segalanya, maha rahman, maha rahim. Itu katanya. Lah prakteknya, kenyataannya loh. Apakah pernah kau punya sesuatu yang kau perlakukan seperti itu kecuali pacarmu? Ya bukan loh. Kecuali bojomu, anakmu, betul tidak? Itu berarti kau belum punya Tuhan. Kau masih menuhankan dirimu, anakmu, keluargamu, jabatanmu, kepentinganmu sendiri. Namanya saja Allah, betul nggak? Ternyata wujudnya siapa? Nafsumu sendiri, betul nggak? Kalau cocok sama-sama gampang. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tidak cocokmu. Lah kenyataannya cocok mau gak? Lah iya. Banyak orang menganggap ibadah itu identik dengan sholat. Kalau sholat itu tok sejam ibadah. Sholat itu berapa menit? Per sholat berapa menit kira-kira ya? 5 menit paling lama. 5 menit ya? 5 menit. Kali 5 itu berapa menit? 25 menit. Kalau kau diajarkan ibadahmu hanya dengan sholat, apa sehari berapa menit itu? Sehari 360, betul gak? Lah kira-kira apakah cukup dengan 25 menit pun dibandingkan dengan 360 menit itu? Berapa persen tak itu dengan sholat, betul gak? Kalau itu masalah waktu. Itu 5 menit pun gak kualitas, betul gak? Betul. Dari 5 menit, taruhlah 1 menit yang kualitas. Berarti kau hanya menyembah Tuhanmu dengan hanya waktu yang sepele, 5 menit tok dalam 360 menit itu. Apa gak gendeng akon itu? Betul? Betul. Masalah hartamu. Begitu kau gajian, yang pertama kau ingat apa? Kebutuhan dapur, anakmu, istrimu. Kau apa mau hitung? Lah Tuhanmu, yang ada sisa baru iki, Gusti Allah, ambil tangan kiwa pesan, jancuk kan dia.
Ya bukan? Logis kayak ini. Logis. Lho kowe ngono lho kualitasmu. Kok ngaku beriman, ngaku Islam, ngaku ihsan, preketek cap taek kowe. Tak cukup apa. Lah ngono lho. Mental kayak ngono lho, mental masih menyelamatkan diri sendiri. Tuhan aja belum punya. Itu kan Allah kan istilah nama saja, yang ngasih nama kan manusia. Di balik nama itu, dia sudah nggak teridentifikasi, nggak terdefinisi, nggak terbatas. Masa melekat pada nama tertentu? Masa Tuhan punya nama? Nama itu kan kesepakatan manusia, betul nggak? Betul. Loh, dia tuh tak terbatas, tak terukur, tak terdefinisi. Masa ada namanya? Masa ada wujudnya? Makanya dalam hal ini kau mesti tahu ada yang menyembah, ada yang disembah. Bagaimana derajatnya? Mesti tinggi yang disembah. Loh, kenyataannya kau begitu dapat uang, yang kau pikirkan kan urusan sendiri, betul enggak? Betul. Tak takoni ya, tak hitung ya misalkan dia. Misalkan, keliru. Taruhlah tadi 5 menit ya, sholat ya. 25 menit per 360. Hanya 0,069. Anggap aja 0,7. Berat 0,07. Berarti cuma 7%, bro. Lo 7% itu pada karo mis-misan ngemis lho, Pak. Betul nggak? Lo 7% itu. Padahal minimal kan 51% minimal itu. Itu sholatmu 5 menit, apalagi yang kualitas waktu cuma 1 menit usahakan. 5 per 360 0,13 sekian sama dengan 0,01, berarti sama dengan 1%. Apa gak gendengan? Waktumu masih untuk dirimu sendiri. Betul apa gak ini? Betul Mas Robek? Betul. Hartamu mesti lo mau siapa pikirin orang-orang di sekitarmu sendiri, betul gak? Allah sih ngendi? Kon sembahyang gak kenal, gak mau akoni, itu lek kamu ngakoni, mesti kau dahulukan Tuhanmu dulu, betul gak? Betul. Waktumu kau libatkan sepenuhnya untuk Tuhanmu, itu dengan keringat, darah, tetesan dan air mata, dengan hartamu, pikiranmu, waktumu dan tenagamu, itu yang punya sesembahan. Nah, kau punya merek tok, kau pasang badan, pasang dada begini seolah-olah punya Tuhan. Gak cocok, mbak cocokmu itu. Nah, andalannya apa? Pinter ngaji, rajin sholat, duduk iku. Gak percaya, dolan lah. Atau surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan bukan dengan lo ya, dan dirikan sholat untuk mengingatku lo. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Nah, artinya apa? Ibadah nanti itu adalah totalitas dari dirimu untuk Tuhanmu loh. Lah kalau nggak belajar total, nggak belajar mendahulukan urusan Tuhan, kapan bisa total? Ya bukan lah. Lah Tuhanmu lo kamu kasih sisa-sisa. Ada uang sisa-sisa kau kasih Tuhan, betul nggak? Ada waktu sisa-sisa baru kau kasih Tuhan. Sepurane Mas Ainul ya apa ya? Pas saya Mas Ainul nganggur baru berani, ya bukan? Betul bukan ini? Pas sama mari urusan baru berani, ya bukan? Ya bukan? Kenapa enggak begitu disiplin kau mendahulukan urusan Tuhanmu? Ya bukan? Blok-blok. Ya. Betul. Tadi kan gitu ngomongnya. Lah kok tambah mriki? Nggih kalau sibuk terus. Ya bukan lah. Itu sih gak jeli kan? Mesti didahulukan urusan kene itu dahuluno. Lah kalau kamu gak mendahulukan urusan Allah loh, pasti kamu kentir. Kamu rasanya beriman, rasanya sholat, rasanya poso, zakat, haji. Padahal kamu belum punya Tuhan. Banyak kan orang beragama ternyata belum bertuhan. Banyak.
kriteria bertuhan aja belum punya. Apalagi kenal ma'rifatullah, alah preketek. Ya apa enggak lah? Betul. Sekali lagi omonganku ya. Apakah betul waktumu masih waktu sisa-sisa baru untuk Tuhan, betul? Hartamu, betul nggak? Tenagamu, pikiranmu. Berarti kau pun masih belum cocok dengan kriteria punya Tuhan. Kriteria kita lo belum cocok. Secara rukun syarat nggak memenuhi. Berarti dia lolos seleksi nggak itu? Dia nggak lolos. Kau daftar pertandingan turnamen tapi nggak lolos seleksi, kira-kira oleh main di turnamen nggak? Main aja enggak, apalagi menang, betul nggak lo? Sebenarnya Mas Saidul kayak apa ya? Maka tak sindir tetangga jauh dia. Dia nggak jauh-jauh, tapi jarang kesini, tak gibeng ya. Aku sayang kau ya. Maka di zaman teko aku berbunga-bunga, tak tanggapi mana ini udah ya. Ika mau ya buka? Awal tanggal 12 ya buka? Awalnya mundur di tanggal 19, nanti akhir tanggal 20 ya buka lo. Oh, pedas ciri-ciri ya. Ya buka lo. Betul, Bang. Awalnya pamit tanggal 12, mundur sakarmu. Tuhan mau janjari tak mau PHP, itu ya buka lagi. Makanya sering tak sampaikan ya. Untuk urusan Tuhan harus siap korban. Oh wakeh, ngakuin berdoa, begitu perkara duit. Wakem nanti didobelin nih, coba kali ini, ya bakal. Waktu, nek wes ono sisane waktu baru mau kena Gusti Allah, ya bakal. Jancuk kan macamnya ya. Iya saya ya. Gatel kan ya. Ngono lho jare umate Nabi Muhammad. Nabi Muhammad contoh ya apa? Wae jihad berjuang entek-entek habis-habisan. Ya ngono lho. Lah ngaku nek umat tapi gak gelem nyemplung ngene kawah contoh di muka. Gak gelem melarat, gak gelem resiko, gak gelem masalah. Aku gelem nek aku ketemu enak, nyaman, senang. Ya apa gak akeh wong ngono ta? Kon salah masuk kelas, Bro. Nek pelajaran di taklim ma'rifat full perjuangan, full pengorbanan, bakti abdi yang habis-habisan. Dari minimal 51% tadi meningkat itu sampai berapa? 100%. Bagaimana bisa terjadi? Bisa. Ketika urusanmu dikaitkan dulu mendahulukan urusan Tuhan, maka urusanmu diurusinya. Apa yang kau lakukan itu, entah itu rumah tanggamu, pekerjaanmu, semuanya kau kerjakan itu dikaitkan dulu mendahulukan urusan Tuhan. Maka dengan dirinya ketika kau urusan Tuhan, dia memberikan campur tangannya kepada urusanmu. Karena kau masuk dalam kepentingan Tuhan, kau pun diurusinya. Tapi telah ada di dalam genggaman pertanggungjawaban garansinya Tuhan. Ngono lho, Bro. Urip gak ero, nah iku sing asli. Saya enggak, mohon maaf ya. Banyak orang kan mengira rezeki itu kan dengan kriteria masing-masing. Termasuk gaji kan dikira rezeki ya. Delon ayatnya. Akan aku datangkan rezeki dari jalannya. Tidak kau sangka-sangka, betul nggak? Betul. Lah apakah cocok dengan gajianmu, saya tanya? Ya. Gajianmu, waktunya kau tahu nggak? Tahu. Loh, gak cocok nggak sama disangka, betul nggak? Tadi dari Allah tidak disangka loh, tapi ini bisa disangka. Jumlahnya, kau tahu nggak? Gajianmu kan tahu ini ya? Loh, nilainya mestinya nggak disangka, nggak tahu. Waktu keluarnya, Tahu. loh, tahu. Ini kan tidak sangka. Untuk apa? Kau sudah bayangkan toh? Ini untuk bayar cicilan, untuk ini, betul nggak? Betul. Iku duduk teko Gusti Allah, blok goblok, tapi oleh teko kausalitasmu sendiri. Karena kau bekerja, kau dibayar. Lek kau ngetaki wong iki balas iku ya karena urusanmu dhewe karo wong iku, duduk karo Gusti Allah, betul nggak? Betul. Makanya sering saya sampaikan, Allah itu ada di kausalitas tertinggi dan seluruh objektivitas. Kalau kau mengartikan
itu rezeki, padahal itu tersangka, terukur dan sebagainya, maka berarti wong ngerampok pun ya itu rezeki, betul gak? Betul. Wong aku anggar cocok, seneng, wacoke wong sedang muter gondol Melayu. Wah, oleh rezeki itu Gusti Allah. Hei goblok. Betul lo kayak itu? Betul. Itu sudah masuk ke mindsetmu. Yang kasih dari Allah tidak terukur, tidak terdefinisi, tidak terbatas, tidak kau sangka-sangka. Sualah semua ya. Tapi inilah kenyataan. Wes gak ono sing jelas kok ngene iki ora ono. Asal cocot ya lambe di listrik ben payu. Alah. Maka mulai ya belajar menyembah itu tingkatno ya korbanmu, waktumu, tenagamu, pikiranmu tuh kau curahkan kepada Allah. Tapi Allah sing wujud. Aja glamber ndi-ndi. Engko padha maneh seperti agama tak bermetodologi. Ora-ora kabeh. Betul Mas Rafiq nggih? Betul. Makanya berhakikat tanpa syariat pasti sindik, syariat tanpa hakikat juga fasik. Nah, ternyata kenyataannya banyak orang beragama tak kenal Allah, betul ya? Bahkan Tuhan pun masih belum punya rukun syaratnya, betul ya? Betul. Lah nek kalau ada pertandingan turnamen, seleksi syaratnya saja nggak masuk, berarti kau nggak bisa main, betul nggak? Apalagi menang, main aja nggak bisa, betul nggak? Yang boleh ikut turnamen itu pasti lewat rukun syarat. Syarat penyembah ternyata tadi, itu logika ya. Tadi kan tak jamongan baik-baik. Tinggi mana antara menyembah dan disembah? Oh, ketinggian dan disembah, makanya kau sujud. Nah, berarti logikanya minimal 51% untuk Tuhanmu, baru kau 49 paling tinggi. 49,51 pun paling minim loh ya. Lama-lama 51 meningkat. Tapi kan jarang ada yang berani situ, betul nggak? Ayo sama wani. Umat wis dipuji karo iblis kabeh, keplek kabeh, bodoh-bodoh, teler kabeh. Gitu Mas Rafiq nggih? Itu orang Bali. Itu orang Jakarta. Itu orang jauh, tetangga jauh dari Lamongan City. Kampung sebelah. Nah, gitu ya. Tapi logisnya ini. Yes. Nah, ternyata kalau kamu hanya mengandalkan sholatmu dalam ibadah itu cuman 1% tadi. Maksimal ya cuma tadi berapa? 3% atau 4% itu. Masa Tuhan kau kasih 4% sama dan kau sisa-sisa, betul nggak? Bukan itu ibadah itu. Makanya ibadah itu ya satu ya. Ini pegang ya kuncinya. Mengaitkan semua yang kau lakukan itu orientasinya adalah mengedepankan visi misi Tuhan yang lewat gurumu. Bantuan visine gurumu sing zahir iku ngembang tarekat kemana-mana. Ya rewang ngono, aja meneng tok ae nonton tok keplok-keplok. Gaya apa kan urip? Kalau kamu punya uang, rewang ngono kono. Kalau nggak punya uang, waktumu kono. Kalau nggak punya waktu, tenagamu kono. Nek gak tenaga pikiranmu kono. Nek gak ono iku mati wae. Matek kok iku sini, betul gak? Atimu sing matek. Betul lo kayak iki? Betul. Iku kon pelit, medit, ngelekit bisa tidak? Gak dipilih kan itu. Wis ngerti dalan sing terang benderang kok ngene lho sik. Toleh plong-plong. Ya bukan? Pada kata Nabi, inilah perniagaan paling menguntungkan. Semuanya akan sampai kepada Allah Ta'ala. Karena jalannya telah ketemu, gurunya telah ketemu. Lah kok saya toleh saya mikirin dunia. Kalau kau kejar akhirat, duniamu ikut gak? Ikut. Lah kalau kamu kejar dunia, akhiratmu ikut gak? Enggak. Jelas toh? Kalau kau menuju Allah Ta'ala, urusan diurusin gak? Urusi. Lah kalau kamu urusi urusanmu, Allah kena gak? Gak kena. Kalau kau mencari ridhonya, rizkinya dapat, untungmu dapat. Tapi kalau kau mencari keuntungan, gak dapat rizki. Ngerampok pun boleh, ngepet loh, dapat untung, betul gak? Betul gak itu? Betul. Mas
Masa Tuhan kau bandingkan dengan ngepet, rampok? Rampok sama ngepet intinya apa? Pokoknya dapat uangnya apa gak lu? Gak tahu jalannya bagaimana. Dikiranya itu rezeki. Alamak. Maka demikian ya. Ya ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri campur micin ya, ini sedap ini. Ditokek-tokek dari sunter ini ya. Tapi saya senang ini ada tokek-tokek ini. Nah, itu pakai bagaimana kaos sisi berat itu gini. Kalau orang pakai nomor depannya itu ya kan. Gerombolan berat itu. Lawannya apa donor bebek dia ya. Nah, itu tetangga jauh dia. Dulu Hindu, dia sekarang budaya. Ya, agama apapun yang itu cuman merek. Agama aslinya adalah ma'rifatullah yang lewat metodologi itu loh. Entah itu namanya Hindu, bah Buddha, bah Yahudi, Konghucu, Nasrani. Apa sih? Apa sih? Siapa? Apa-apa lah, iklan sedikit ya. Oh iya. Apa ini? Ini dia makan jeruk. Karena dikasih dimakan ya. Jadi ternyata banyak itu ya. Yang cocoknya itu gayanya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi nggak cocok dengan rukun syaratnya ya. Betul ya? Betul. Nah sekarang saya tanya. Jujur ya. Ayo. Mas Rofik sama Mas Ainul. Dengan kriteria tadi sama lolos nggak dari rukun syaratnya orang punya Tuhan? Saya tanya jujur aja. Tidak. Top. Mengaku itu awal kita mulai jujur udah betul nggak Mas Rofik? Sama sudah lewat seleksi kriteria rukun syarat punya Tuhan nggak? Belum tahu ya. Karena waktumu masih untuk dirimu sendiri, pikiranmu, tenagamu dan sebagainya. Makanya kesini jauh-jauh dari Bali itu belajar metodologi agama yang waris dikalus dari Rasulullah. Diterangkannya ilmiah, masuk akal tadi ya, masuk akal ya. Tapi ini sekolahnya para dewa. Kata guru saya ini sekolahnya nabi-nabi. Prosesnya luar biasa sulit karena ini metodologi puncak. Naik gunung saja kalau naik sampai puncak sulit gak itu? Sulit. Kalau orang mengamalkan ilmu puncak sulit gak itu? Sulit. Banyak yang tersisa berjatuhan di tengah jalan. Banyak itu. Nah makanya manfaatkan ya selama ada mentor zahirmu ya. Manfaatkan betul. Lu rugimu apa kalau di mentor itu? Rugimu apa? Bang Manar? Enggak ada kok loh. Kecuali kau lihat aku mengayakan diriku sendiri, sama asetku nggak bertambah. Iya Pak. Paling ke kapal tanker 3 punya orang. Itu pom bensin sebelahnya jalan veteran itu sama itu punya siapa? Punya orang. Saya ini fakir blok-blok, nggak punya apa-apa. Nah, kalau mobil saya misalkan punya Mercy, punya apa? Saya nggak punya mobil apa-apa, cuma punya troper jelek. Itu pun mati 8 tahun. Ya puanas gitu, nggak ada AC-nya. Tropernya tahun 90 loh. Orang kan kira saya jual agama nipu-nipu. Kalau itu buat saya udah kaya, lo nggak? Motor aja nggak bertambah. Apanya mau kaya? Nah, makanya tujuannya orang macam-macam. Biarlah Cacat bertebaran di sini. Orang Cacat nggak ada gunanya. Jadi demikian, hati-hati ya. Nah kayak gitu kan mesti kau pikir. Lah kalau nggak lulus rukun syarat mana bisa meneruskan perjalananmu? Diseleksi dari awal sudah gagal tuh nggak? Lu sama masuk tentara,
kemudian seleksi awal, gak lulus, kira-kira bagaimana? Bisa kau jadi tentara? Tidak. Tapi betul ya, logika tadi betul ya? Betul. Mesti tinggian yang kau sembah daripada dirimu, makanya bentuknya sujud, itu kias, itu simbol. Artinya kau menghamba kepada yang kau sembah itu. Nah, menyembah itu mesti ada kiblatnya. Kiblatnya itu ada di dunia ini, wujudnya. Jasmanimu menghadap kiblat Ka'bah. Apakah disuruh menyembah Ka'bah? Tidak. Itu cuma menghadapmu berkiblat jasmanimu. Lah rohanimu menghadap ke guru rohani. Di balik guru rohani itulah maha rohani. Lah gampang tak? Sedangkan guru rohani wujudnya di dunia ini adalah wujud jasmani. Gampang tak? Wujud rohaniku sama dengan wujud jasmaniku di dunia ini. Kau lihat enggak? Wujudnya teh sama dengan wujud gelasnya. Enggak gampang tuh. Kalau tentang perkara rohani, kau mesti mencari guru rohani. Kenapa? Antara kau di dunia, lihat ya, blok-blok. Kau di dunia, Allahmu di langit akhirat tertinggi, Malik Yaumiddin. Sedangkan kalau kau nggak diaktifasi rohmu, kamu nggak akan pernah bisa masuk akhirat. Lah kalau kau nggak ketemu guru rohani, sampai dobol pun nggak akan bisa pulang, betul nggak? Betul. Lah kalau kau telah ketemu guru rohani, baiatlah. Kemudian rohanimu berguru kepada guru rohani. Kenapa? Rohanimu mesti sampai kepada maha rohani. Lah kalau nggak ada guru rohani, mana bisa sampai? Lah guru rohani ada wujudnya. Siapa? Guru jasmanimu. Maksudnya rohanimu yang wujud jasmani, rohani gurumu yang wujud jasmani. Maka kiblatmu menghadap wajahnya guru rohani. Bukan menyembah itu, bukan menghadap sama seperti bangkaimu menghadap Ka'bah, betul nggak? Bangkaimu itu loh. Apakah diajari menyembah Ka'bah? Tidak. Jasmanimu menghadap Ka'bah. Rohani menghadap guru rohani. Ini wajah tu wajhiyah loh. Jelas kan? Lo kenapa gak nerano iki? Lo gak sampai. Ngono ae lho repot. Kalau nggak pemalu, penakut atau amatiran, kakak cocot. Loh, keluar lagi. Ya, ngeri-ngeri sedap ya sambil makan jeruk apa Blitar. Jeruk mana nih? Pacitan ya? Dek. Jeruk ya? Jeruk ya. Nah, paham ya? Lah orang loh, kalau nggak dibaiat, berarti kan belum diaktifasi rohnya. Saya tanya, apakah akalmu itu pulang ke Tuhan? Saya tanya. Tidak. Akalmu itu adalah alat membaca gelombang sadarmu saat kau di dunia. Saat kau di dunia, nah Tuhanmu ada di langit akhirat tertinggi loh ya. Ya salah kamar kamu itu kalau menyembah dengan akalmu, betul nggak? Raiso blok, kamu mau cek Quran nih loh, dapatnya neraka jahanam. Wocon bayi ayat 6. Kamu sholat nih, dapatnya apa? Neraka wel, al-maun. Kamu mau baca Quran, Waqiah 79, nggak akan bisa, jelas tak? Kecuali oleh roh loh. Roh pun nggak cukup dengan roh yang disucikan loh. Ngeri Pak. Iku serano sing ngomong makrifat tapi bener-bener makrifat serano. Nek makrifat cocok ya padha ae wis syariat atau pelosan itu enggak? Makrifat cocok itu berkaro syariat atau pelosan. Dioplos saya gak ngerti mana itu syariat gak ngerti makrifat. Omongan ngelantur kesana kemari ya. Jadi demikian ya. Posisikan dirimu itu adalah sang penyembah dan ada yang kau sembah. Apamu yang menyembah dengan cara bagaimana kau mesti punya alamat sesembahanmu. Nah kalau kamu
menuju alamat menuju sesuatu tapi nggak tahu alamatnya mana bisa ngerti, ya enggak? Betul. Udah. Terlalu jauh ya. Mr. TM ini terlalu high level ya, lainnya ya insecure level, memang terlalu jauh. Makanya bagi orang yang kebodohannya maksimal di bawah ya sulit memahami kalimat-kalimat intelek yang Mr. TM kayak gini, betul nggak, Pak Manat? Betul. Ini terlalu pintar dan yang terlalu bodoh, kesenjangannya terlalu jauh. Kecuali yang mepet-mepet dikit udah bisa paham sedikit. Kalau orang terlalu kebodohan terlalu maksimal mentok, waduh. Kalau saya punya empang itu sudah saya kasih lempar makan ke ikan-ikan itu kayak gitu, betul nggak? Manusia-manusia kayak gitu loh. Tak kasih makan kan, jangan saya ternak anjing, kasih makan anjing aja orang kayak gitu. Demikian ya. Orang beribadah nggak tahu yang mana yang beribadah, mana yang kau sembah, dengan apa menyembahmu. Orang tahu sholat ya, hampir sholat ya. Orang banyak yang mengira dengan sholat itu dia ahli surga, betul nggak? Betul. Sudah Islamnya bagaimana? Betul. Sudah selamat. Sholat itu loh kan rokobel. Siapa sih ngendikan ngono? Gusti Allah kan? Nek sholatmu gak nyambung. Lah sholatmu pakai gelombang akal. Allah di alam rohani tertinggi atau alam Malik Yaumiddin atau ars atau alam robbani atau kerajaan Allah. Lo gak nyambung. Demikian ya. Jadi kalau mendengarkan uraian-uraian Ustaz TM itu pakailah nalar sehat yang objektif. Sementara lepasan dogma-dogma pengetahuan, lepasan dulu, kosongkan, baru kemudian pelan-pelan kau nikmati orang-orang setiap itu. Ini masuk akal apa enggak ya? Logis apa enggak? Kalau logis, mulailah kau masukkan itu, serap itu energinya. Gak terus mau tolak ya, agar apa? Gak cocok dengan orangnya. Ini sengaja ya, ini koreksi kepada dunia pada umumnya, karena agama ini telah rusak, saur-sauran, bukan makrifat lagi tapi syariat bodoh-bodoh, bukan syariat agama yang dari Allah Ta'ala. Nah syariatnya para rasul itu syariat yang disyariatkan, dan syariatmu, syariat produknya akalmu, tidak melewati makrifat itu gak kenal Allah Ta'ala. Makanya sekarang banyak orang beragama tapi gak bertuhan. Ini kayak apa? Agamamu pasti selamat di dunia tok, begitu mati ya kafir we. Betul nggak? Turu lo kafir. Ada lagi nih. Oh ada lagi. Ini canduman ala sufi ya. Markas kita itu di Lamongan ada di Jalan Sunan Derajat. Ini bawah. Di perempatan Sunan Derajat ada lampu merahnya, ke utara sedikit ada kafe sufi. Ini bisa nongkrong sama-sama, belajar. Tapi belajar ilmiah ya, keawur-awuran. Oke, demikian ya. Nanti kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah. Pakailah nalar sehat yang ilmiah ya, karena agama itu wajib ilmiah. Kalau nggak ilmiah bukan agama. Pasti itu olah pikiran otakmu dewe sing relatif. Kalau kau datang dari pengetahuan Tuhanmu, pasti itu di grade tertinggi, betul nggak? Nah kalau grade tertinggi pasti bisa dipertanggungjawabkan seluruh ilmu, seluruh sudut pandang pasti membenarkan. Lo kalimatnya beserta notasi yang bantah kira-kira, Hindu cocok nggak dengan Quran ini? Buddha, Kristen, Islam, Kejawen, masih cocok. Asalkan dia tidak terbelenggu dengan dogmanya, betul nggak? Logik KB kok. Lo kalau nggak cocok aku cekal polisi pak, betul nggak lo? Omongannya pedes-pedes sedep. Bahkan gaber-gaber orang kadir saya, betul nggak? Kadirawan saya tuh, tak kaplok gitu kan. Orang-orang yang mengandung potensi ketuhanan, ya kan? Golo komen semua ini dunia persilatan dengan hadirnya orang-orang Mr. TM ya.
Bila taufiq wal hidayah bila inayah. Suksma, puji Tuhan, haleluya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.